Kemudian kita akan tendik ya, bagi tendik juga. Alhamdulillah tahun ini usulan dari Kemendikbud, Ditjen KTK sudah diakomodir oleh Kemenpan RB. Halo semuanya, buat saudara-saudaraku keluarga besar tendik, tahun ini usulan kita diakomodir, jadi masuk ke dalam formasi teknis ya. Kalau diumumkan tadi oleh Pak Menteri, siap-siap ya buat teman-teman tendik di seluruh Indonesia untuk siap-siap untuk ikut seleksi P3K di tahun ini, alhamdulillah. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait ASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait tanya jawab ASN P3K Guru bersama Prof. Nunuk Suryani. Nah, Mimin ambil ini dari video ngopi ya, ngobrol pintar bersama Prof. Nunuk ya. Jadi ini adalah rangkuman pertanyaan tanya jawab terkait ASN P3K Guru yang dijawab langsung oleh Prof. Nunuk. Nah, Mimin akan membagikan pertanyaan dan jawaban bagi teman-teman yang mungkin teman-teman belum melihat atau ingin melihat rangkuman atau resumenya ya. Jadi Mimin mulai dari pertanyaan pertama yang paling sering mungkin ditanyakan sama teman-teman ya. Yang pertama adalah berapa rincian formasi P3K Guru tahun 2024. Nah, ini dijawab langsung oleh Prof. Nunuk tadi ya, bahwa memang Pak Menpan tadi sudah memberikan informasi bahwa kurang lebih itu dibuka 419.146 formasi ASN P3K Guru untuk tahun 2024. Nah, ini Prof. Nunuk sendiri bilang ada 419.000 lebih formasinya ya. Nah, kalau Mimin tidak salah, totalnya adalah 419.146 formasi untuk P3K Guru tahun 2024. Di mana dengan asumsi sisa guru honorer yang belum lulus seleksi sekitar 200 ribuan dari 419 ribuan ini ya. Dan guru sisa P1 yang belum mendapat penempatan itu sekitar 12.000 lebih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini harusnya ya, dari 419.000 dipotong yang di teman-teman sekolah negeri sekitar 200 ribuan, harusnya masih menyisakan formasi bagi teman-teman yang PPG prajabatan maupun teman-teman dari swasta tentunya ya. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada formasi untuk tendik di tahun ini? Nah, ini ya. Jadi untuk pertanyaan ini tadi sempat dilihat di spoiler di depan ya. Formasi tendik diakomodir untuk tahun ini ya. Formasi tendik masuk ke kategori P3K teknis. Jadi kabar baik bagi teman-teman tendik ya yang ada di sekolah. Dengan total P3K teknis kurang lebih sekitar 540 ribu. Ini salah ya Miminnya, ini harusnya 540 ribuan lebih ya. Dan di antaranya, maksudnya di antar 540 ribuan ini kurang lebih ada 83 ribuan untuk tendik gitu ya. Jadi ini kabar gembira bagi teman-teman tendik bahwa tahun ini tendik itu akan masuk ke kategori P3K teknis dibuka gitu ya. Nah, ini kurang lebih itu terdapat 83 ribuan untuk tendik, di antara formasi yang dibuka itu 540-an ribu. Jadi ini cukup banyak sekali ya untuk tendik berat. Kemudian pertanyaan yang banyak juga dari teman-teman yang saat ini statusnya P ya. Pertanyaannya adalah status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024? Maksudnya, teman-teman yang tes di 2023 dengan status P itu apakah otomatis jadi P1 seperti teman-teman yang kemarin ya? Dan ini dijawab bahwa status P itu kategorinya adalah belum lulus tahun ini ya. Status P itu keterangannya berarti belum lulus tahun ini dikarenakan formasi tidak tersedia atau kalah di rankingan gitu ya. Maksudnya mungkin teman-teman formasinya sedikit atau kalah di rankingan. Jadi statusnya belum lulus. Semua yang status P, nah ini ya, ini sudah dijawab. Jadi ini jawaban langsung dari Prof. Nunuk ya. Semua yang status P akan ikut seleksi lagi di tahun ini. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021 ya. Jadi untuk teman-teman yang di grup rame banget yang bertanya kepada Mimin di Facebook juga dan di beberapa channel YouTube yang menyatakan status P, ini sudah dijawab sendiri ya oleh Prof. Nunuk bahwa untuk semua yang status P akan ikut seleksi lagi di tahun ini ya. Status P1 bagi teman-teman yang NAB di tahun 2021 ya. Jadi ini ada jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah P3 yang belum diterima akan tergeser kedatangan dari guru swasta? Ya, ini ditanya juga karena ada kekhawatiran bagi teman-teman yang saat ini tidak atau belum dinyatakan lolos seleksi P3K, apakah akan tergeser oleh guru-guru swasta. Nah, ini jawabannya ya. Kelulusan swasta pada P1 2021 atau P4 2023 tidak boleh menggeser guru di sekolah-sekolah yang ada atau telah mengajar. Nah, ini sempat disampaikan juga di rakor bahwa memang bagi teman-teman itu yang belum lulus itu tidak akan tergeser bagi teman-teman dari teman-teman swasta maupun negeri yang lulus ya. Dengan asumsi bahwa teman-teman itu sudah terdata di Dapodik paling lambat per Oktober 2022. Dan itu jawabannya ya.
Kemudian apakah status P pada 2023 akan tes lagi di tahun ini ya? Nah, ini juga ditanya. Jawabannya ya. Iya, status P akan tetap mengikuti tes kembali sesuai mekanisme seleksi di tahun ini. Nah, mekanisme seleksinya kan memang belum ya, karena memang ini sedang digodok tentunya untuk Juknis dan Kemenpannya ya. Jadi memang yang jelas di sini jawabannya akan tetap mengikuti tes kembali sesuai mekanisme seleksi di tahun ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah PPG Prajabatan yang tidak lulus bisa daftar lagi di tahun ini? Iya, bisa mengikuti lagi seleksi di tahun ini. Jadi bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan yang kemarin belum lolos itu dapat ikut kembali seleksi di tahun ini. Kemudian ada yang bertanya kembali, apakah guru masih jadi prioritas di CASN 2024? Iya, jawabannya ya, tahun 2024 prioritas masih di nakes dan guru. Ya, jadi memang tenaga-tenaga yang sangat diperlukan ya. Jadi prioritasnya masih bagi teman-teman kesehatan dan tenaga kependidikan ya. Kemudian pertanyaannya adalah status P1 tetapi sampai sekarang belum dapat formasi ya. Jawaban dari Prof. Nunu adalah tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kemdikbud berusaha semaksimal mungkin membuka 419.000 formasi untuk mengakomodir semua P1 yang masih tersisa, agar semua terakomodir di tahun ini. Untuk P1, kurang lebih terdapat 12 ribuan yang belum penempatan dan akan dituntaskan di tahun ini. Jadi memang Kemdikbud itu berusaha untuk menyelesaikan itu dengan membuka formasi yang cukup banyak di tahun ini ya, yaitu sekitar 419.000 formasi. Nah, ini berarti kembali lagi kepada instansi daerah masing-masing. Jadi memang Kemdikbud itu mengajukan formasi yang cukup banyak. Jadi teman-teman silakan mendorong instansi daerahnya masing-masing untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga pertanyaan yang ditanya cukup banyak oleh para guru yang sudah lulus ya. Untuk penempatan P3K Guru 2023 bagaimana Bu? Apakah ditempatkan di sekolah induk? Nah, jawaban dari Prof. Nunu adalah seperti ini. Belum tentu ditempatkan di sekolah induk, menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Ini benar sekali ya. Jika sekolah induk berlebih, tidak akan ditempatkan di sekolah induk. Ya, beliau mencontohkan ini untuk guru kelas ya, beliau mencontohkan juga. Kemudian akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan, tetapi tidak akan melewati daerah kewenangan. Nah, ini beliau bilang ya. Jadi ini memang belum tentu semua bisa ditaruh di sekolah induk, jawabannya ya. Tetapi tidak akan melewati daerah kewenangan. Misalnya, kalau teman-teman itu di Dikdas, berarti kan teman-teman wilayah kerjanya di kabupaten ya, satu kabupaten. Berarti ditaruhnya di lingkup kabupaten. Kemudian kalau teman-teman itu adalah Dikmen ya, berarti teman-teman itu kan termasuk provinsi ya. Nah, teman-teman ditaruhnya di lingkup satu provinsi, berarti bisa lebih dari satu kabupaten kota maksudnya gitu ya. Jadi memang untuk penempatan P3K ini diatur oleh teman-teman daerah ya. Untuk tahun ini penempatan P3K guru diserahkan kepada teman-teman dari Disdik dan BKD, BKPP, BKPSDM setempat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nilai 2023 bisa dipakai untuk tahun 2024? Jawabannya tidak bisa, tetap mengikuti tes dan mekanisme tahun 2024 kecuali untuk status P1 2021. Jadi jawabannya tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk kontrak P3K bagaimana, setelah habis kontrak bagaimana gitu ya. Jadi ini ditanyakan terkait kontrak ya. Kontrak itu memang untuk P3K itu sesuai dengan juknisnya adalah 1 sampai 5 tahun ya. Tetapi ya, dan jika habis Pemda dapat memperpanjang kontrak sampai batas usia pensiun. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Prof. Nunu bahwa Kemendikbud itu sudah mengusulkan kepada Pak Menpan bahwa untuk guru itu diusahakan kontraknya sekali sampai dengan pensiun ya. Tapi memang sampai sekarang memang itu belum diatur di dalam undang-undang tentunya ya. Jadi sampai saat ini yang diberlakukan itu memang adalah kontraknya 1 sampai 5 tahun dan jika habis Pemda dapat memperpanjang kontrak sampai batas usia pensiun. Diperpanjang terus gitu. Jadi sampai sejauh ini kontraknya masih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk kenaikan pangkat P3K bagaimana gitu ya. Jadi untuk karir P3K itu memang saat ini belum diatur ya di dalam Undang-Undang ASN. Nah, menurut Prof. Nunu yang diatur itu baru bagi teman-teman PNS tentunya ya. Tetapi ini sedang diatur atau digodok di turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 untuk masalah jenjang bagi
P3K ya. Jadi jenjang karir bagi teman-teman yang masuk ke kategori P3K. Nggak cuma untuk guru ya, maksudnya untuk semua kategori P3K. Nah, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan tadi ketika ngobrol bersama Prof. Nunu. Ya, semoga beberapa pertanyaan ini bisa menjawab ke pertanyaan dari teman-teman ya. Dan keresahan dari teman-teman bagaimana sih terkait ASN P3K Guru untuk di tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.